Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Desi Putri, NIM 18230040, jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Implementasi IFRS di Uni Eropa dan Kelangsungan Hidup Keluarga Akuntansi. Pembahasan teori, pengesahan peraturan Uni Eropa atau UE nomor 1606 atau 2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan 19 Juli 2002 tentang penerapan standar akuntansi internasional 1. Selanjutnya peraturan IAS yang mengharuskan agar diperdagangkan secara publik firms mempersiapkan konsolidasi mereka berdasarkan laporan keuangan tentang standar pelaporan keuangan internasional IFRS telah dipuji sebagai tonggak utama menuju konvergensi finan pelaporan resmi internasional Armstrong, Bart, Jago-Linzer, dan Riel 2010. Kasus yang dibahas, sebuah badan besar literatur telah memeriksa perbedaan lintas negara dalam faktor sosial, hukum, dan ekonomi makro untuk membangun keluarga akuntansi internasional yang memungkinkan perbedaan yang diamati dalam praktik akuntansi untuk dijelaskan. Penelitian sebelumnya tentang klasifikasi sistem akuntansi umumnya berasal pengelompokan negara. Kategorisasi intuitif faktor lingkungan nasional diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong yang mendasari sistem akuntansi negara tertentu. Peneliti mengeksplorasi perbedaan lintas negara dalam manajemen laba, juga tekanan kekuatan pasar ekuitas suatu negara dan usulkan pengelompokan negara berdasarkan pelindungan investor, perkembangan pasar saham, dan konsentrasi kepemilikan. Objek penelitian. Beberapa penelitian saat ini telah meneliti kelangsungan hidup kelas akuntansi tradisional vacation di bawah IFRS. Salah satu contohnya adalah Nobes 2011 yang menunjukkan bahwa praktik IFRS terdaftar besar firms dari sejumlah negara dapat diselusuri ke kelas dikotomisfikasi Hive. Sistem akuntansi berbasis mikro dan seragam makro Nobes 1983. Oleh karena itu, terdapat bukti bahwa perbedaan dalam praktik akuntansi tetap ada meskipun secara de jure kepatuhan terhadap seperangkat aturan yang identik IFRS, dan terlebih lagi perbedaan dalam praktik ini diinformasikan oleh klasifikasi sistem akuntansi sebelumnya. Teknik analisis. Pemilihan implementasi IFRS mengungkapkan perbedaan tiga pengelompokan berbeda sehubungan dengan tingkat implementasi IFRS, antagonis IFRS, condong IFRS, dan negara terintegrasi IFRS. Kelompok negara antagonis IFRS sebagian besar terdiri dari kelompok inti negara-negara Eropa kontinental dipengaruhi oleh praktik akuntansi Jerman dan Prancis. Kelompok kedua yang condong ke IFRS meliputi CFLY Inggris, masuk FLY negara yang terpengaruh, dan Skandinavia, terutama lebih kecil dan atau bekas pusat komunis, dan negara-negara Eropa Timur merupakan kelompok ketiga dari negara-negara yang terintegrasi dengan IFRS. Analisis lebih lanjut menunjukkan hal itu. Kategorisasi empiris negara-negara ke dalam IFRS, negara antagonis, condong, dan terintegrasi secara statistik significantly terkait dengan sistem akuntansi. Hasil penelitian. Beberapa penelitian sampai saat ini telah meneliti kelangsungan hidup klasifikasi akuntansi tradisional di bawah IFRS. Salah satu contohnya adalah Nobes 2011 yang menunjukkan bahwa praktik IFRS dari perusahaan besar yang terdaftar dari sejumlah negara dapat diselusuri ke klasifikasi dikotomis dari sistem akuntansi berbasis mikro dan seragam makro Nobes 1983. Dengan demikian, ada bukti bahwa perbedaan dalam praktik akuntansi tetap ada meskipun secara de jure
kepatuhan terhadap seperangkat aturan yang identik IFRS, dan lebih dari itu, perbedaan dalam praktik ini diinformasikan oleh klasifikasi sistem akuntansi sebelumnya. Cara alternatif klasifikasi akuntansi tradisional dapat terus memanifestasikan dirinya adalah dalam pilihan implementasi IFRS negara. Baiklah, hanya itulah hasil dari jurnal internasional saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.